Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita lanjutkan pembahasan sistem kekerabatan Minangkabau ini pada topik yang kedua, yaitu tentang topik kita tentang sistem residensi matri lokal. Silakan cek kamus apa arti residensi, kemudian matri lokal. Residensi artinya tinggal atau nginap, matri lokal yaitu matri ibu, lokal berlokasi atau tempat. Jadi pengertian residensi matri lokal yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah setelah menikah, laki-laki di Minangkabau itu tinggal di rumah istrinya. Jadi ini laki-laki, kemudian ini perempuan, peluk tanduk, pakai rok. Nah, ini ya. Laki-laki menikah dengan perempuan, kemudian yang laki-laki tinggal di rumah istrinya. Itu namanya residensi matri lokal. Jadi ada banyak sistem residensi yang dipakai oleh masyarakat kebudayaan ketika terjadi hubungan perkawinan atau hubungan pernikahan. Pertama ada namanya patri lokal, residensi patri lokal. Artinya ketika laki-laki itu menikah, istrinya dibawa ke tempat kerabat laki-laki itu, atau ke rumah laki-laki itu, atau dibawa oleh laki-laki itu. Jadi dia menikah, kemudian istrinya dibawa. Makanya dalam lagu-lagu populer tahun 80-an, 90-an, itu kalau ada masalah dalam perkawinan patri lokal, residensi patri lokal ini muncul kalimat, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jadi itu mengindikasikan bahwa perempuan itu dibawa oleh laki-laki, dia ikut laki-laki atau ikut suaminya setelah menikah. Itu namanya residensi patri lokal. Dan residensi matri lokal itu kebalikan dari itu. Setelah menikah, laki-laki itu yang datang ke rumah yang perempuan, dia tinggal di rumah kerabat perempuan atau ikut dalam komunitas kerabat perempuan itu yang residensi matri lokal. Minangkabau menganut sistem residensi matri lokal. Ini poin kita. Kemudian ada sebenarnya bentuk perkawinan yang ketiga disebut dengan perkawinan neolokal. Neolokal itu apa? Residensi neolokal itu setelah menikah, baik laki-laki atau yang perempuan itu dia tidak tinggal di rumah salah satu dari keluarga keduanya. Yang laki-laki tidak tinggal di rumah istrinya atau perempuan tidak dibawa oleh suaminya, tapi mereka pindah ke lokasi baru. Jadi setelah menikah mereka lepas dari kerabat induknya mereka masing-masing dan membentuk keluarga baru di luar komunitas itu. Itu namanya neolokal. Neo artinya baru, lokal lokasi baru. Setelah nikah dia pergi bikin rumah baru, lepas dari keluarganya masing-masing. Jadi ada 3 bentuk itu ya, 3 bentuk yang lazim digunakan oleh masyarakat manusia. Ini orang Minangkabau menggunakan sistem residensi matri lokal. Lalu apa dampaknya? Ini rumah keluarga laki-laki, ini rumah keluarga perempuan. Laki-laki, ini perempuan. Ya. Setelah menikah laki-laki dia tinggal di rumah keluarga perempuan. Di sini statusnya menjadi sumando.
disebut dengan sumando. Ingat ya, Anda yang mungkin ada tertarik dengan gadis Minang, begitu Anda menikah, Anda tinggal di rumah kerabat istri Anda. Maka di rumah kerabat istri Anda menjadi sumando. Ingat-ingat ini. Jangan lupa bahwa Anda adalah sumando di rumah istri Anda. Artinya apa? Sumando itu artinya adalah orang datang. Ya. Sumando ini mendapat tempat yang sangat terhormati di rumah keluarga istrinya. Kenapa? Pada hakikatnya seorang sumando ini adalah wakil dari kaumnya. Wakil, misalnya ini suku si laki-laki Jamba misalnya ya. Sama dengan suku saya Jamba. Kemudian dia menikah dengan orang Tanjung misalnya kan. Maka sumando ini adalah wakil orang Jamba di keluarga istrinya. Makanya dia mendapat posisi yang sangat dihormati. Di rumah keluarga istrinya dia tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak menghormati posisinya sebagai orang dari suku lain yang datang ke sana. Jadi mereka itu orang datang. Dia jadi sumando. Di rumah atau di bilik tempat istrinya dia adalah kepala keluarga atau ayah dari anak-anaknya. Jadi kekuasaan sumando ini di dalam khazanah kebudayaan Minangkabau disebut kuaso sumando itu hanya sebatas pintu bilik. Jadi dia hanya berkuasa penuh di kamar, tapi tidak di rumah keluarga istrinya. Kenapa? Ya ini bukan rumah dia kok. Itu rumah keluarga besar istrinya. Jadi dia orang sumando. Kemudian nanti kalau dia punya istrinya punya apa namanya? Punya saudara-saudara dan saudaranya itu juga punya suami, maka dengan sesama sumando, hubungan antar sumando itu disebut dengan pambayan. Maka dia menjadi pambayan. Hubungannya disebut dengan hubungan pambayan. Nah, jadi 3 ya, di luar statusnya sebagai suami bagi istrinya atau ayah bagi anak-anaknya, tapi di komunitas keluarga istrinya dia disebut sebagai sumando atau pambayan. Kemudian kalau istrinya itu orang Tanjung, dia orang Jamba, maka dia juga disebut sebagai sumando orang Tanjung. Gitu. Ya. Jadi dia orang datang di kaum di suku yang berbeda dengan suku dirinya. Itu maksud orang datang. Jadi pada hakikatnya posisinya sangat terhormat. Maka perilaku-perilaku yang dia buatlah yang membuat dia itu bisa jatuh sebagai sumando yang terhormat atau sumando yang celaka. Silakan nanti di browsing jenis-jenis sumando. Sumando yang paling hebat itu, yang paling dapat diandalkan itu disebut sebagai sumando nenek mama. Artinya di samping dia berstatus sebagai sumando, dia juga menjadi nenek mama di kaumnya ini. Di kaum istrinya maksudnya kan. Artinya apakah dia mendapatkan posisi sebagai mama di sana? Tidak. Tapi dia dapat menjadi andalan bagi keluarga istrinya. Andalan baik dari segi perekonomian, andalan dari segi pengetahuan, andalan dari segi keagamaan dan segala macamnya. Dan inilah sumando yang paling bernilai di masyarakat Minangkabau. Sumando nenek mama. Ada lagi jenis sumando, namanya sumando apa paja atau sumando apa ayam. Ya, dia jadi sumando di rumah keluarga istrinya, ya statusnya sama dengan apa paja. Jadi bisa menjadi bapak untuk anak-anaknya saja, beranak saja yang bisa. Bukan beranak yang beranak istrinya juga ya. Artinya dia bisa menjadi
apa saja, bapak yang menjadi bapak biologis untuk anak-anaknya saja. Sama dengan ayam, itu makanya Sumando apa ayam. Nah, jadi kan kalau orang ingin ayamnya bertelur kan dia ambil atau pinjam ayam jantan ke tangga, kemudian dia membuahi telur yang betina, maka lahirlah anak-anak yang baru. Itu Sumando apa paja atau Sumando apa ayam. Nah, nanti ada lagi namanya Sumando lapiak buruk. Ada lagi Sumando langau hijau. Ini macam-macam. Nanti silakan browsing saja. Saya tidak akan jelaskan. Artinya kita kembali kepada penjelasan pertama bahwa Sumando pada hakikatnya adalah orang terhormat di dalam keluarga istrinya. Maka perilaku-perilaku dialah yang membuat dia jatuh kepada status-status yang dianggap tidak baik. Di sini dia menjadi ayah, kemudian di keluarga asalnya dia itu menjadi mama. Ya, dia menjadi mama atau menjadi pemimpin di kaumnya. Jadi laki-laki itu di Minangkabau mendapat tugas yang berat di keluarga dan di kepala keluarga. Kemudian di keluarga besarnya dia menjadi mama. Berat. Jadi yang ada itu bukan kan banyak yang mengeluh kalau dia menjadi Sumando dia tidak bisa memerankan fungsinya sebagai laki-laki secara sempurna. Padahal laki-laki itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, pada hakikatnya di Minangkabau laki-laki juga pemimpin juga bagi kaum perempuan. Di sini dia menjadi suami, di sini dia menjadi mama. Keduanya mempunyai sistem kepemimpinan sendiri. Kepemimpinan Sumando juga ada. Dia tidak lepas dari tugas-tugas yang dalam batas-batas statusnya sebagai orang Sumando. Akan dilihat di situ bagaimana kemampuannya memanage urusan-urusan yang menjadi kewenangannya sebagai Sumando atau orang datang di rumah keluarga istrinya. Apalagi di sini, ya di keluarga besar dia sendiri, karena dia berstatus sebagai mama. Maka sangat berat sekali tugas laki-laki di Minangkabau menjadi mama, iya, menjadi bapak, iya. Yang banyak yang terjadi itu apa? Jadi bapak tidak becus, menjadi mama juga tidak becus. Itu makanya dalam tema residensi material lokal tidak banyak sekali terjadi perdebatan. Karena apa? Ya karena laki-laki menyadari betul bahwa fungsinya itu berat, perannya dalam urusan-urusan masyarakat itu berat. Nah, maka ya tidak usahlah kritik-kritik, itu orang luar saja yang banyak mengkritik. Kalau jadi Sumando Minangkabau kita tidak punya peran apa-apa. Ya jangan harap Anda punya peran di rumah yang tidak Anda yang bikin. Jadi laki-laki Minangkabau itu kalau mau jadi suami yang bertanggung jawab, dia bisa tinggal, ini kan anggap saja di rumah gadang misalnya ya. Ya kalau dia mampu, diperbolehkan dia keluar dari rumah gadang ini membuat rumah sendiri, sehingga dia bisa memerankan perannya sebagai suami dengan sempurna. Ya, bikin rumah sendiri, dia tinggal di sini bersama anak dan istrinya. Meskipun dia keluar dari rumah gadang, statusnya tetap Sumando. Dari tadi kita contohkan kaum Tanjung, dia tetap Sumando dari kaum Tanjung. Karena identitas istrinya itu sebagai bagian dari sebagai dari suku Tanjung, maka dia menjadi Sumando suku Tanjung dimanapun dia berada. Meski di Jakarta sekalipun, di Chicago sekalipun, ataupun di Zimbabwe, ketika dia pulang ke sini dia tetap statusnya sebagai Sumando. Dimas Sumando kini di Chicago. Nah, Dimas Sumando kini di Zimbabwe, gitu kan? Dimas Chicago Sumando kini itu sedang di malah di Beijing, ya, macam-macam. Statusnya tetap sebagai
Sumando untuk orang datang. Nah, pulang kampung Sumando ini biasanya sangat dihormat sekali. Ayah Syanu pulang, Sumando pulang. Nah, itu diberikan makanan yang lezat-lezat. Tapi ada juga protes, enggak percaya orang. Nah, kalau tidak percaya itu kan berarti perlakuan keluarga istrinya terhadap dia sebagai Sumando itu yang belum sempurna. Bukan sistemnya ini yang tidak sempurna, tapi perlakuan yang dia terima. Nah, cobalah nanti beristri. Ya, cobalah jadi orang Sumando. Nah, akan Anda rasakan sendiri bagaimana rasanya kalau Anda diletakkan dalam posisi terhormat, bagaimana rasa terhormatnya. Kalau Anda dihinakan, bagaimana rasa dihinakannya itu bisa dicoba sendiri. Tapi rata-rata kehormatan dan kehinaan diri itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Oke, ini pembahasan kedua tentang residensi materi lokal. Sebagai kesimpulan, yaitu orang Minangkabau dalam sistem kekerabatan matrilinealnya menganut sistem perkawinan, sistem residensi materi lokal, yaitu setelah menikah laki-laki Minangkabau tinggal di rumah istrinya atau tinggal di rumah kerabat istrinya. Oke, satu itu saja poin kita, tidak macam-macam. Oke, Anda yang ingin nikah Minangkabau, sudah jelas, orang Minangkabau menganut sistem pernikahan, sistem residensi materi lokal. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.